Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala al-Mustafa Muhammadin rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah yang kami hormati rahimakumullah. Sudah selayaknya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kendati dalam situasi keprihatinan yang mendalam karena pandemi yang konon varian-varian baru sudah bermunculan di Indonesia ini, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama menunjukkan, membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk menaati perintah-perintahnya. Banyak orang yang tidak lagi diberi izin oleh Allah untuk berlebaran tahun ini, tentu dengan banyak sebab. Ada yang mungkin karena COVID-19, ada juga yang tentu lain-lain juga. Mungkin di antara mereka adalah keluarga kita, mungkin ayah ibu kita, mungkin kakek nenek kita yang pada lebaran tahun-tahun lalu kita cium tangannya, bahkan kita bersimpuh di hadapannya, memohonkan ampunan, mohon maaf atas segala kesalahan. Yang apapun yang kita lakukan untuk mereka pasti tidak akan sebanding dengan apa yang mereka lakukan untuk kita. Mungkin di antara mereka adalah teman-teman kita, kolega kita, tetangga-tetangga kita, yang pada tahun-tahun lalu, hari-hari seperti ini, kita jabat tangannya dengan penuh persaudaraan, dengan penuh keakraban, sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetapi tahun ini tidak bisa lagi kita lakukan karena berbagai sebab. Mereka telah mendahului kita mudik ke kampung abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali jamaah yang kami hormati, hari ini, saat ini, di tempat ini, dalam situasi seperti sekarang ini adalah saat yang tepat
bagi kita untuk mendoakan mereka. Karena itu marilah kita doakan mereka. Selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang kami hormati, kita sekali lagi memang sudah seharusnya bersyukur dan mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah. Seperti pada pagi hari ini kita awali dengan mengumandangkan keagungan asma Allah, bertakbir, bertahmid dan bertahlil, mengesahkan Allah. Jadi meniadakan Tuhan selain Allah, itu tahlil. Nah, ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan hari ini menjadi awal hari-hari yang penuh berkah bagi kita, penuh rahmat bagi kita semua. Bersyukur kepada Allah, paling tidak kita melihat bahwa selama sebulan penuh Allah telah memberikan kekuatan kepada kita. Yang ini mungkin susah kita lakukan pada bulan di luar Ramadan. Makan kesiangan saja mungkin sudah marah perutnya. Tapi pada bulan Ramadan sehari suntuk, dan bukan hanya sehari 2 hari, melainkan sebulan suntuk. Ini semata-mata karena pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu keberhasilan yang telah kita capai untuk menaati perintah Allah selama sebulan suntuk itu, hari ini kita berhak untuk bergembira ria. Hanya saja Islam mengajarkan kepada kita, jamaah yang kami hormati, kebahagiaan, kegembiraan itu bukan diekspresikan, bukan dilakukan dengan pesta pora yang berlebihan, melainkan menurut tuntunan Islam ada 2 hal yang harus dilakukan ketika orang merasa mendapatkan anugerah Allah. Yang pertama adalah peduli kepada sesama, dan ini sudah kita lakukan, apakah dengan membayar zakat fitrah ataupun sedekah selama bulan Ramadan, yang ini dijanjikan bukan hanya 10 kali lipat pahala, melainkan lebih, bahkan hingga beratus-ratus kali lipat. Ini janji Allah. Lalu satu hal dalam hal ini, bahwa yang dituntut oleh Allah adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian saja dari apa yang diberikan oleh Allah. Kita memiliki ini atau itu bukan semata-mata karena kemampuan kita, melainkan itu karena rohimiyah Allah, karena pemberian Allah semata. Faktanya banyak orang meskipun pintar, meskipun berusaha luar biasa, tapi ya tetap hidup dalam kekurangan barangkali. Oleh karena itu kita yang berkelebihan ini, kita peduli dengan membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ini adalah satu bentuk kesadaran bahwa kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kalau kita sebagai guru misalnya, kita pasti butuh orang lain sebagai murid. Kalau kita ini pedagang atau pengusaha, pasti kita juga butuh orang lain sebagai pembeli dan lain sebagainya. Bahkan kita bukan apa-apa pun tetap membutuhkan orang lain, karena tidak mungkin sarana-sarana hidup ini bisa kita lakukan sendiri, bisa kita buat sendiri, apakah itu jalan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kita melakukan, mengekspresikan rasa syukur itu dengan bersujud di hadapan Allah, dengan sholat 2 rakaat yang barusan saja kita lakukan. Ini adalah satu bentuk kesadaran betapa sesungguhnya manusia itu lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ini tidak bisa tidak. Manusia bisa berusaha dengan kemampuannya seperti apapun, tapi pada akhirnya Allah juga yang menentukan. Inilah yang harus kita sadari. Makanya di dalam Islam kita diajarkan satu petunjuk yang luar biasa. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun
walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, barang siapa berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan dia itu terus-menerus berbuat baik kepada sesama, maka falahu ajruhu inda rabbih, padanya adalah ganjaran dari Tuhannya, dan hasil akhirnya adalah la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan akan menimpa mereka dan mereka tidak akan susah. Orang kalau sudah tidak punya rasa takut dan juga tidak lagi punya rasa susah, sesungguhnya dia telah berada dalam kehidupan surga. Orang lain masih menantikan kehidupan surga itu di akhirat, tetapi orang ini telah menikmati kehidupan surga justru ketika dia masih hidup di dunia ini. Sebagai penutup, marilah sekali lagi kita menundukkan kepala guna mengheningkan suasana, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kehadiratnya. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.